Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini akan ada pembahasan mengenai teknik bermain alat musik tradisional, mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, bab 4. Selamat menyaksikan. Tiap-tiap daerah memiliki keunikan dalam seni musiknya. Keunikan itu terdapat dalam hal melodi, ritme, harmoni, warna, maupun bangunan karya musik secara keseluruhan. Setiap daerah juga mempunyai keunikan dalam jenis alat musik yang dipakai. Dan melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Kita mulai bahas ya. A. Jenis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Dibagi menjadi 4 nih. 1. Idiofon, 2. Kordofon, 3. Membranofon, dan 4. Aerofon. Kita bahas ya. 1. Idiofon, yaitu alat musik yang bunyi utamanya dihasilkan oleh tubuh alat musik itu sendiri. Contoh alat musik tradisional yang termasuk ke dalam idiofon adalah calung, gong, saron, bonang, kolintang, dan masih banyak lainnya. 2. Kordofon, yaitu alat musik yang suaranya dihasilkan akibat getaran senar atau dawai. Contoh alat musik tradisional yang termasuk ke dalam kordofon adalah kecapi, rebab, dan sasando. 3. Membranofon, yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran membran atau kulit. Contoh alat musik tradisional yang termasuk ke dalam membranofon yaitu gendang. 4. Aerofon, yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi akibat getaran udara. Contoh alat musik tradisional yang termasuk ke dalam aerofon adalah suling. Jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya masih jenis alat musik tradisional, tapi kali ini jenis alat musik tradisional berdasarkan bentuknya. 1. Bentuk tabung, 2. Bentuk bilah, 3. Bentuk pencon. Kita bahas ya. 1. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Contoh alat musik tradisional yang termasuk ke dalam bentuk tabung adalah angklung, calung, suling, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, 2. Bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain. Contoh alat musik tradisional yang termasuk ke dalam bentuk bilah adalah gambang dan kolintang. 3. Bentuk pencon. Istilah pencon berasal dari kata pencu dalam bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan. Contoh alat musik tradisional yang termasuk ke dalam bentuk pencon adalah bonang. Sudah dicatat? Kita masuk ke bagian selanjutnya ya. B. Cara memainkan alat musik tradisional. Ada 5 cara memainkan alat musik tradisional. 1. Ditiup, 2. Dipetik, 3. Dipukul, 4. Digesek, 5. Digetarkan atau digoyangkan. Contoh alat musik tradisional yang cara memainkannya ditiup yaitu suling. Selanjutnya, contoh alat musik tradisional yang cara memainkannya dipetik adalah kecapi. Lalu ada alat musik tradisional dengan cara dipukul. Contohnya banyak nih, yaitu gong, saron, dan juga kolintang. Selanjutnya, alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara digesek tentunya alat musik yang menggunakan dawai atau senar, yaitu sasando dan rebab. Terakhir, alat musik tradisional yang cara memainkannya digetarkan atau digoyangkan, yaitu angklung. Nah, kita akan bahas lebih dalam salah satu alat musik tradisional yang berasal dari tanah Sunda, yaitu alat musik angklung. Angklung merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Juga telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda dan juga seringkali digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Ada 5 jenis angklung, kita mulai bahas ya. 1. Angklung kanekes. Angklung ini sering dikenal sebagai angklung Baduy, digunakan untuk upacara menanam padi. Angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Yang kedua adalah angklung gubrag.
Angklung ini berasal dari Kampung Cipiding, Kecamatan Cigudeg, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. 3. Angklung Dogdog Lonjor. Angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara seren tahun, menghormati Dewi Padi karena panen yang berlimpah. 4. Angklung Badeng. Angklung Badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi. 5. Angklung Buncis. Angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Nah, kalau ada yang bertanya nih, lalu angklung yang jenis apa yang digunakan di sekolah? Atau bahkan angklung yang digunakan saat ini, yang digunakan sebagai media hiburan? Nah, jawabannya yaitu angklung melodi dan angklung pengiring. Ini adalah angklung yang telah dimodifikasi oleh seorang sosok yang sangat berjasa, bahkan disebut sebagai Bapak Angklung. Namanya Pak Daeng Sutigna. Beliau membuat angklung berlaraskan diatonis atau menggunakan nada-nada yang umum digunakan pada alat musik yang lainnya. Nah, jadi angklung yang dikembangkan di sekolah disebut angklung Pak Daeng karena menggunakan angklung yang telah dimodifikasi oleh Pak Daeng Sutigna. Angklung Pak Daeng terdiri dari 2 kelompok besar. 1. Angklung melodi, yaitu angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. 2. Angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Nah, selanjutnya adalah cara bermain angklung. Dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangkan sehingga angklung berbunyi. Peganglah angklung dengan tangan kiri, dan tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung. Bunyikan sesuai panjang pendek nada sesuai kebutuhan. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.